Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mengambil renungan tentang firman Tuhan di dalam Yosua ayat 24 sampai 28. Sebelum saya melanjutkan tentang renungan ini, saya mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa pada pagi hari ini. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, Engkau begitu baik di dalam hidup kami Tuhan. Hari ini Engkau masih terus tetap memberikan napas kehidupan bagi kami. Tuhan, Engkau lah pelindungan dan kehidupan kami. Apa yang kami dengarkan dan renungkan hari ini tentang segala kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau menjamah hati hamba-Mu Tuhan, urapi hati hamba-Mu, dan berkati juga buat para pendengar untuk tetap selalu setia mendengarkan kebenaran firman-Mu dari awal hingga akhir. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhanku pada pagi hari ini. Baik saudara-saudara sekalian, di dalam Yosua 24 ayat yang 1 sampai 28, di sini saya menangkap satu nats yang isinya, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapakah kamu beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini terdapat dalam Yosua 24 ayat 15. Saya merenungkan tentang untuk memilih kehidupan kita saat ini. Hidup memang selalu diperhadapkan dengan pilihan. Bahkan mulai dari bangun tidur di pagi hari, kita pernah berpikir mau terus tidur atau bangun berangkat kerja. Mau makan sop atau soto. Setiap pilihan mengandungi konsekuensi. Ada pilihan dan konsekuensinya berdampak kecil dan ada yang besar, bahkan kekekalan. Kepada bangsa Israel, Yosua menegaskan bahwa sebelum melanjutkan kehidupan di tanah perjanjian yang sudah diberikan mereka, harus menetapkan pilihan. Pilihan tentang kepada siapa mereka akan berbakti, beribadah, setia dan taat. Sesungguhnya mereka punya banyak pilihan. Bangsa itu dapat memilih untuk beribadah kepada Allah nenek moyang mereka saat berada di seberang sungai Efrat, atau kepada Allah-Allah bangsa di sekitar mereka, atau kepada Tuhan Allah yang telah membebaskan dan menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir, serta yang menyertai mereka dalam perjalanan panjang selama kurang lebih dari 40 tahun. Bangsa itu bebas memilih, tetapi Yosua tegas memberikan contoh bahwa ia dan seisi rumah akan memilih untuk hanya beribadah kepada Tuhan Allah saja. Alkitab mencatat bangsa itu memilih seperti Yosua memilih. Mereka memilih Tuhan Allah dan berjanji hanya beribadah kepadanya dengan setia. Kita pun dihadapkan pada pilihan iman yang berdampak kekal. Apakah kita mau memilih untuk percaya dan beriman kepada Allah Bapa dalam Yesus Kristus atau tidak? Pilihan untuk beriman kepada Allah dalam Kristus akan membawa kita kepada kehidupan yang sejati dan kekal. Konsekuensi pilihan itu adalah kesetiaan dan ketaatannya kepadanya secara pribadi. Pilihlah untuk tetap selalu percaya dan setia kepada Tuhan Allah saja, maka hidup Anda akan terus terpelihara. Pilihan ini adalah hidup adalah sebuah pilihan di mana saya secara pribadi merasakan perbedaan saat saya memilih hidup di dalam Tuhan dan di dalam dunia. Seperti halnya saya saat ini yang bertekad ingin menyebarkan dan membahas tentang isi Alkitab dengan pertolongan dari Tuhan. Mungkin saya menyampaikannya terlalu kaku atau apapun itu, tetapi sampai terus ingin belajar dan terus belajar. Karena latar belakang saya tidak pernah ada mempelajari tentang sekolah Alkitab atau apapun. Saya belajar secara otodidak. Ingin mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dan apapun, segala rintangan-rintangan itu saya akan terus menjalaninya.
Saudara-saudara pernah berpikir tentang pilihan hidup saudara? Mungkin tak akan pernah kita tahu apa pilihan hidup kita yang sebenarnya untuk kedepannya nanti. Dua perbedaan dalam kita hidup di dalam Tuhan ataupun dunia, di mana saat kita hidup di dalam Tuhan, saya merasakan suatu rasa damai dalam hidup saya, rasa tenang. Karena saya belajar apapun saya yang miliki di dunia ini, semua itu akan saya tinggalkan pada akhirnya. Saat kita datang, kita tidak membawa apa-apa. Begitu juga saat kita pergi. Perlu pengurapan dari Tuhan di dalam hidup kita untuk menjalani hari-hari di mana yang semakin hari semakin jahat. Tuhan selalu melindungi kita. Jangan engkau bergantung kepada hal-hal dunia dan kepada manusia. Tapi biarlah apapun permasalahan saudara, apapun beban hidup saudara, bawalah selalu di dalam doa. Karena dengan berdoa kita akan mendapatkan hikmat. Apa yang selama ini salah dan apa yang selama ini kurang kita lakukan di dalam Tuhan. Baik di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, apapun masalahmu sekecil apapun, bawalah di dalam Tuhan. Kita tidak melihat, tapi kita merasakan segala pertolongannya. Kita merasakan ada suatu keajaiban dalam hati kita, yaitu rasa damai yang tidak bisa kita dapatkan melalui hal-hal dunia. Jangan kejar tentang hal harta dunia, tapi kejarlah tentang kerajaan surga. Bagaimana kita bisa mencapai ke sana? Dengan mempelajari segala kebenaran firman Tuhan. Lambat tetapi pasti, hidup di dalam Tuhan itulah yang saya selalu lakukan. Biarlah Tuhan yang berkenan pada waktu kehendaknya terjadi dalam hidup saya. Apapun permasalahan saudara dan saya, biarlah Tuhan yang membuka jalan buat itu semua. Biarlah kuasa Roh Kudus-Nya yang selalu melindungi kita. Dan saya akan membacakan apa yang saya baru bahas hari ini tentang segala kebenaran firman Tuhan itu. Demikianlah firman Tuhan di dalam Yosua 24 ayat pertama sampai ayat yang ke-28. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnyalah para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan memulai Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir. Dan didatangkannya air laut atas mereka sehingga mereka diliputi, dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya.
sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Zippor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya, setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko. Berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu, demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tinggi tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu. Setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kami saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi.
masing-masing ke milik pusakanya. Demikianlah firman Tuhan yang saya bacakan hari ini. Itulah semua tentang isi firman yang saya baru bahas. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Tuhan, sadarkan kami tentang kesalahan kami, sadarkan kami untuk selalu tetap setia dalam Engkau, selalu membaca dan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Karena dari situlah terpancar hati kami untuk selalu dekat di dalam Engkau ya Bapa, dan mempelajari tentang rahasia surgawi-Mu. Terima kasih Allah Bapa, berkati juga buat para pendengar. Biarlah kesetiaan Tuhan yang terjadi atas mereka. Kesetiaan mereka itu terjadi atas jamahan-Mu, bukan karena keinginan dunia mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan akhiri segala pembacaan firman-Mu hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudara untuk tetap selalu setia. Dan biarlah kiranya Tuhan selalu memberkati hidup saudara-saudara. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, aku mengucap syukur dan terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Haleluya, amin.